Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Widyaningrum NIM 195212257, Diah Pratiwi NIM 195221266, Yusda Safinatun Najah NIM 195221282, dan Ananda Dewi Pramesti NIM 195221287. Pengertian dan arti komponen dari infrastruktur TI. Infrastruktur TI didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi 1. Era mesin akuntansi elektronik pada tahun 1930 sampai 1950. 2. Era mainframe umum dan komputer mini pada 1959 hingga sekarang. Yang ketiga, teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur ada 5. Pertama, hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. 2. Hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Ketiga, hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Keempat, penurunan biaya komunikasi dan internet. Kelima, pengaruh standar dan jaringan. Komponen infrastruktur. Pada masa lalu, vendor-vendor teknologi yang memasok berbagai komponen seringkali bersaing satu sama lain, menawarkan sebuah gabungan solusi yang tidak kompatibel, eksklusif, dan parsial kepada perusahaan pembeli. Dinamika komponen-komponen infrastruktur dan berikut pasarnya. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Komponen ini termasuk mesin-mesin klien atau PC, perangkat komputasi yang dapat dibawa kemana-mana, seperti PDA dan laptop, dan mesin server. Yang kedua, platform sistem operasi. Pada tingkat klien, 90% PC dan 45% perangkat genggam menggunakan beberapa jenis sistem operasi Microsoft Windows seperti Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, dan Windows CE. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Penyedia peranti lunak aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle, serta atau yang mengakuisisi PeopleSoft, dan perusahaan peranti lunak perusahaan yang lebih kecil lainnya baru-baru ini. Yang keempat, pengelolaan dan penyimpanan data. Ada beberapa pilihan peranti lunak manajemen bisnis data perusahaan yang berfungsi untuk merapikan dan mengatur data perusahaan sehingga dapat diakses dan digunakan secara efisien. Contohnya Microsoft atau SL Server. Yang kelima, platform jaringan atau telekomunikasi. Layanan telekomunikasi atau terutama telekomunikasi kabel dan telepon perusahaan untuk jalur suara dan akses internet dikuasai oleh peranti keras jaringan adalah Cisco, Lucent, Nortel, dan Juniper Network. Yang keenam, platform internet. Layanan hosting web membuat sebuah server web yang besar atau serangkaian server dan menyediakan para pelanggan dengan ruang untuk membuat situs web mereka sendiri dengan bebas biaya. Yang terakhir, jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Integrasi peranti lunak artinya memastikan infrastruktur baru bekerja dengan infrastruktur perusahaan yang lama, yang disebut dengan sistem warisan, dan memastikan elemen-elemen infrastruktur yang baru bekerja dengan yang lainnya. Selanjutnya, tren plafon piranti keras dan teknologi baru. Yang pertama, itu plafon digital mobilir. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis. Terus yang kedua itu konsumerisasi dari TI dan BYUD. Konsumerisasi TI memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengelola perangkat serta layanan teknologi informasi yang dimilikinya. Yang ketiga, komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjalan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputer tersebut pada sebuah jaringan penyelaah yang digunakannya.
Yang keempat, itu virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografi virtualis. Yang kelima adalah cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputas di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada sebuah jaringan yang umumnya disebut dengan internet. Yang keenam adalah grand computing. Grand computing mengacu pada praktek dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan dan menempatkan komputer, server, beserta perangkat bawaannya, seperti monitor, printing, dan hard disk. Yang ketujuh adalah proses hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat dan lebih efisien. Yang terakhir adalah komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya. Tren platform terkini untuk perangkat lunak. Ada 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source atau open source software adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia. Menurut Asosiasi Profesional di Bidang Perangkat Lunak Open Source yaitu opensource.org, perangkat lunak open source adalah gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Perangkat lunak open source paling terkenal adalah Linux, sistem yang berhubungan dengan Unix. Linux dapat diaplikasikan pada ponsel, smartphone, netbook, dan perangkat elektronik pelanggan lainnya. Linux tersedia secara gratis dan dapat diunduh dari internet atau dengan harga yang murah dengan menyertakan tambahan alat-alat bantu dari vendor seperti Red Hat. Yang kedua, perangkat lunak untuk web, Java, HTML, dan HTML5. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Platform Java telah menyebar ke ponsel, smartphone, mobil otomatis, pemutar musik, peralatan game, dan akhirnya ke sistem TV kabel yang menyajikan konten interaktif dan layanan berbayar per tayangan. HTML dan HTML5. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web, serta untuk menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun laman web lainnya. Dengan menggunakan link-link tersebut, pengguna hanya perlu mengarahkan pointer ke kata ataupun gambar, kemudian klik dan sesegera mungkin akan diarahkan ke dokumen lainnya. Evolusi selanjutnya dari HTML yaitu HTML5. HTML5 memberikan solusi bagi yang memungkinkan kita untuk menempelkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu membebani prosesor. HTML5 juga mempermudah laman web untuk berfungsi pada perangkat penampilan yang berbeda, di antaranya perangkat mobile, demikian juga desktop, dan HTML5 juga mendukung penyimpanan data secara offline untuk aplikasi yang terdapat pada laman web. Yang ketiga, layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Layanan web atau web service mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Dasar teknologi dari layanan web adalah XML, yang merupakan singkatan dari Extensible Markup Language. Yang keempat, layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service.
Ada 3 sumber bagi perangkat lunak eksternal, yaitu rangkaian perangkat lunak terpadu dari perusahaan penyedia perangkat lunak komersial, pengembangan aplikasi alih daya untuk disesuaikan dengan sistem perusahaan melalui perusahaan penyedia perangkat lunak eksternal, layanan perangkat lunak beserta perangkat bantunya berbasis cloud computing. Yang pertama ada perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu atau software package adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial untuk memudahkan perusahaan tanpa perlu menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu seperti proses penggajian atau penanganan pesanan. Kemudian alih daya perangkat lunak. Alih daya atau outsourcing perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri di wilayah-wilayah dengan tingkat gaji rendah di seluruh dunia. Kemudian, perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakan tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pengolahan data berskala besar, serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Selanjutnya, isu manajemen. Menciptakan infrastruktur TI yang koheren atau saling terhubung dan menunjang memiliki beberapa tantangan, yaitu berkaitan dengan perubahan platform dan teknologi, pengelolaan dan pengaturan, serta melakukan investasi yang bijaksana. Yang pertama, berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Scalabilitas atau scalability mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, ataupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Aplikasi baru, penggabungan dan akuisisi, serta perubahan dalam volume bisnis semuanya mempengaruhi beban kerja komputer dan harus diperhitungkan ketika merancang kapasitas perangkat keras. Perusahaan yang menggunakan platform komputasi mobile dan cloud computing memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform tersebut. Yang kedua, manajemen dan tata kelola governance. Isu yang paling menarik di kalangan manajer dan CEO adalah siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur TI perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan penting lain seputar pengaturan TI adalah, haruskah setiap divisi dan departemen masing-masing bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil sendiri, ataukah infrastruktur TI harus dikontrol dan dikelola secara terpusat? Yang ketiga, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Cloud computing mungkin merupakan cara yang murah untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas. Tetapi, perusahaan perlu mengevaluasi pilihan ini dengan hati-hati terkait keamanan dan dampaknya bagi proses bisnis serta alur pekerjaan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.